Oke, kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kalau kalian lihat di meja saya ini sudah ada banyak sekali fitting-fitting untuk custom water cooling. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video mengenai tutorial custom water cooling kita yang sebelumnya. Ini sekarang kayaknya harusnya part yang ketiga. Jadi kita sekarang akan fokus membahas tentang fitting. Jadi yang fitting dimaksud di sini itu adalah fitting spesial yang mungkin kalau kalian tahu fitting itu ada fitting untuk hard tubing, ada fitting untuk soft tubing. Saya tidak akan membahas mengenai fitting itu karena itu adalah fitting yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di video kita yang di part 2 harusnya. Di part 3 ini saya akan spesifik membahas fitting-fitting, ada fitting angle, terus ada fitting yang spesial itu yang dia bentuknya bisa kayak snake fitting yang dia berlekuk-lekuk dan lain sebagainya, dan beberapa fungsional fitting yang mungkin kalian sebelumnya mungkin belum pernah tahu mengenai fitting itu akan saya bahas di video ini. Seperti kalian lihat di meja saya ini sekarang sudah ada beberapa fitting. Jadi bahasan pertama di video ini adalah kita akan membahas fitting yang berhubungan dengan extended fitting atau extension fitting. Jadi di sini ada produknya Baro dan ada produknya EKBB. Saya fokus dulu ke produknya Baro. Jadi extended fitting itu apa? Extended fitting itu fungsinya itu dia seperti ini. Kalian bisa lihat ini fitting. Jadi dia ini istilahnya menambah tinggi dari sebuah fitting. Entah itu mau hardtop ataupun fitting connection atau apapun. Kalian misalnya kurang panjang, kalian bisa tambah extended seperti ini, dipasang ke unit. Kalian bisa melihat dia dipasang, dia akan menambah tingginya kurang lebih seperti ini. Kalau saya kasih yang ukuran lain, kalian bisa lihat di sebelahnya, saya pasang, dia akan punya ukuran yang berbeda. Nah, fungsinya seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menambah tinggi dari sebuah fitting. Jadi misalnya kalian merasa kalian pasang posisinya kurang tinggi, kalian bisa pakai extension ini. Nah, untuk di produknya Baro itu extension ini itu ada berbagai macam ukuran. Jadi yang ini ukurannya 40 mili alias 4 cm, di sini ada 3 cm. Terus dia juga punya yang ukurannya 20, 15, 10 dan 7,5 ya. 7,5 itu yang paling tipis seperti ini dan warnanya itu ada 3 macam. Jadi ini 7,5 mili. Jadi ada 3 warna. Itu kalau punya Baro dia ada warna hitam seperti ini, putih dan warna silver. Ini kebetulan kalian lihat ada beda-beda warna. Memang saya sengaja supaya bisa tunjukin kalian ada perbedaan warnanya. Dan berikutnya lagi itu Baro juga punya fitting yang ukurannya dia itu kurang lebih sekitar 6 mili nih ya. Tinggi ini kurang lebih sekitar 6 mili, tapi ini dia extensionnya tuh mel ke mel. Jadi ini dua-duanya ada dratnya ya. Di depan sini, kalian bisa lihat ini, saya tunjukin sebentar. Nah, ini di depan sini. Dan di sisi bagian belakang itu ada dratnya dua-duanya. Jadi ini namanya fitting extension drat male to male ya. Yang mini kalau ini punyanya Baro. Sedangkan kalau kalian lihat sebelah sini ini semuanya adalah male to female. Jadi di atasnya bolong seperti ini. Dan di bagian bawahnya ada dratnya seperti ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Di Baro itu juga punya fitting juga yang berbeda lagi tuh, namanya fittingnya itu female-female seperti ini. Jadi ini panjangnya 10 mili. Jarak ininya kurang lebih 10 mili, tapi ini dua-duanya female-female. Jadi ini fungsinya kalian bisa sambungin, misalnya kalian mau sambungin ini fitting hardtop, biasanya kasih contoh. Kalian bisa sambung 2 fitting hardtop itu seperti ini. Nah, kalian bisa bikin connection seperti ini. Jadi kalian bisa pasang ini pipa di sini dan pipa di sebelah sini untuk menyambung fitting hardtop kalian kalau misalnya kurang panjang ataupun fungsi alternatif lain. Jadi intinya female-female itu seperti ini, kalian bisa pasang fitting di kedua sisinya ya. Oke, ini adalah fitting extension male-male dan male-female yang ada di produknya Baro. Sekarang saya bahas sebentar yang punyanya EKBB. Oke, sekarang kita lanjut yang ke produknya EKBB. Jadi di EKBB ini juga untuk fitting extension dia juga punya produk kurang lebih sama seperti Baro. Ya, dia juga extension, ada male-female, ada male-male dan juga ada female-female. Saya mulai dari yang male-female ya. Jadi di Baro itu punya ukuran 28 mili. Dia yang paling panjang memang 28 mili ini. Jadi dia tidak punya sampai 40, ini 28. Terus dia kalau untuk male-female dia juga punya yang 14, 7 mili. Seperti ini 7 mili ya. Jadi di EKBB ini dia punya satu keunikan. Untuk semua fitting extensionnya dia itu semuanya kelipatan angka 7. Jadi 7 mili, 14, dan 28. Itu gampang untuk kalian ingat. Jadi kalau kalian masang, kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian misalnya pasang kurang tinggi produknya EKBB, berarti kalian tinggal nambah. Dia pokoknya kelipatan 7 mili pertambahannya ya. Sedangkan kalau di Baro tadi pertambahannya kebanyakan kelipatannya 5 mili, kecuali yang 7,5. Tapi kalau 7,5 kalian kali 2, ketemunya 15 mili, kelipatan 5 lagi kan. Nah, jadi yang sekarang punya EKBB ini kelipatannya kelipatan 7, dan di EKBB ini tuh male-female dia punya jenisnya itu yang namanya micro fitting. Micro fitting itu kecil seperti ini 7 mili juga fittingnya, sedangkan yang ini juga sama, male-female 7 mili, tapi ini kalian bisa lihat penampangnya bedanya. Yang satu ukurannya itu kecil segini, yang satunya itu besar segini ya. Jadi fittingnya Baro itu standarnya sebenarnya yang sebelah sini, yang Torquio ini itu besarnya segini. Tapi ada beberapa kasus tertentu di mana kita perlu masang di area yang cukup sempit, kita terpaksa harus menggunakan extension yang ukurannya mikro, yang lebih kecil seperti ini. Jadi ini kalau kalian pasang dengan fittingnya yang ini, itu akan pas. Ini fittingnya EKBB yang saya pakai untuk tub 14 mili, kalian bisa lihat sama besarnya ya. Oke, kalau saya kasih ke yang mikro, ini akan terlihat lebih kecil fittingnya dibandingkan dengan lingkar fitting yang kita pakai.
Nah, kalian bisa lihat ya lingkarnya. Jadi yang ini kelihatan lebih besar, sedangkan di bawahnya lebih kecil karena dia ukurannya ini extension micro. Jadi penggunanya tergantung kalau memang di posisi yang sempit, di mana kalian perlu ukurannya memang lebih kecil, extension kalian terpaksa harus pakai micro. Dan untuk micro ini hanya tersedia extension ukuran 7 mili. Oke, lanjut berikutnya di sini itu dia punya yang male-male. Male-male-nya untuk EKWB ini kembali lagi sama seperti yang male-female. Dia punya ukurannya itu 28, 14 mili, dan 7 mili. Sama persis, semuanya kelipatan 7. Kalau tadi di produknya baru, dia cuma punya male-male itu ukurannya kurang lebih sekitar 6 mili. Sedangkan kalau di EKWB dia punya dari 7, 14, dan 28. Sama seperti yang versi male-female-nya yang sebelah kanan ini ya. Dan di micro fittingnya juga sama. Dia juga punya yang male-male ukurannya juga 7 mili kecil segini. Jadi micro cuma ada di 7 mili, baik di male-female maupun di male-male ya. Terakhir dia juga punya yang female-female. Female-female-nya cuma ada ukurannya 14 mili seperti ini. Sama seperti tadi saya bilang, ini kalian bisa pakai fungsinya untuk menyambungkan dua fitting seperti ini contohnya. Atau kalian pakai untuk connecting yang lain, terserah kalian. Kurang lebih seperti ini. Dan produknya EKWB ini tersedia dalam 4 warna. Dia punya warna nickel, ini namanya nickel yang warna seperti ini, warna silver ini. Dia punya warna black seperti ini, hitam. Dia punya warna gold. Nanti sebentar saya tunjukin goldnya karena itu ada di fitting lain. Dan dia juga punya produk yang warnanya itu satin titanium. Satin titanium itu warnanya silver. Kalau ini kan nikel berkilau ya. Kalau silver dia benar-benar warnanya silver Dove warnanya dia. Jadi ada 4 warna. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini fitting extension untuk produknya EKWB maupun punyanya Baro. Sekarang kita akan lanjut ke bahasan berikutnya yang namanya fitting rotary. Nanti saya jelaskan bedanya apa sama yang extension ini ya. Oke, berikut kita lanjut di fitting extension rotary. Jadi di fitting extension rotary ini tidak banyak jenisnya. Jadi di Baro itu cuma punya 2 macam dan di EKWB juga cuma punya 2 macam. Di EKWB ini panjangnya kurang lebih sekitar 14 mili sama dua-duanya dan itu cuma dibedakan dengan yang satunya itu male seperti ini, sedangkan satunya male female. Ini sama-sama panjangnya 14 mili ya kalian lihat ya. Nah, bedanya apa rotary ini dengan fitting extension biasa yang tadi yang ada 14 mili itu? Kalau rotary itu kalian bisa lihat di fittingnya ini kalian lihat ada garisnya. Ini fitting ini bisa diputar gini dan dia bisa terpisah. Fitting ini bisa berputar bergerak. Kalau saya putar seperti ini dia bisa gerak. Atas dan bawah ini bisa saling berlawanan atau berputar seperti ini bergerak. Tapi kalau tadi yang statik, kalian nggak bisa bergerak. Nah, fungsinya seperti ini biasanya dipakai untuk apa? Contoh misalnya kalian pasang di posisi, saya pasang misalnya contoh di sini ya. Kita pasang misalnya di sebuah radiator lah atau apalah atau water block ya. Terus misalnya kalian perlu nyetel posisinya, fittingnya tuh ternyata misalnya kalian ada pasang misalnya lah fitting kran, kalian pasang misalnya di pembuangan ya. Kalian perlu setel posisi krannya, kalian perlu putar posisi krannya, kalian perlu fitting yang rotary seperti ini. Kalian setelah kalian kencengin kalian masih bisa putar posisinya seperti ini. Saya putar. Ini gerak ya, saya putar, kalian lihat ya. Ini saya putar masih bisa bergerak. Tapi kalau kalian pakai yang statik, begitu dia udah mengunci kenceng, kalian putar, kalian longgarin, dia akan jadi longgar. Kalau ini kalian putar, dia nggak akan jadi longgar karena memang fitting ini punya rotary, fungsi rotary, dia bisa berputar seperti ini, tetap nggak ada masalah. Oke, jadi ini bedanya rotary sama fitting biasa. Nah, di EKWB itu sama, dia punya 4 warna untuk fitting rotarinya ini juga. Jadi ada ini warna goldnya yang tadi saya bilang, warna emas ya, kalian bisa lihat ini warnanya gold, emas. Ada juga lagi satin titanium dan hitam serta satu lagi warna nickel. Nah, sedangkan kalau di Baro ada 3 warna, putih, hitam sama silver. Nah, di Baro juga sama, cuma ada 2 tipe. Dia juga punya yang male seperti ini dan satunya juga male female seperti ini. Tingginya ini kurang lebih sekitar 15 milian ya kalau punya Baro ya tingginya ya untuk fitting extension rotarinya ini. Oke, jadi fungsinya juga sama. Dia juga punya 2 ini dan ini bisa diputar saling berlawanan ataupun searah seperti ini. Bisa diputar, nggak ada masalah sama sekali ya. Oke, jadi ini bedanya yang rotary. Bahasan berikutnya kita akan mulai masuk ke fitting angle dan beberapa fitting spesial yang mungkin kalian jarang pakai, tapi saya tetap jelaskan ke kalian karena itu ada beberapa fitting yang memang kalian perlukan kalau kalian mau bikin kombinasi water cooling dan kalian perlu setel posisi tubingnya, terutama tubing yang pakai Cooper tubing seperti ini ya, tembaga ya, karena ini kalian nggak bisa tekuk, kalian nggak bisa bentuk, jadi dia harus pakai fitting untuk mengatur posisi tekuannya dia agar tidak miring seperti ini atau miring ke posisi yang berbeda ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita ngomong mengenai fitting spesial ini. Biasanya kita ngomongin ini fitting offset atau fitting snake ya. Jadi apa sih fitting offset itu fungsinya? Jadi fitting offset itu bentuknya seperti ini. Ini punyanya
EKBB itu offsetnya ada 3 macam. Saya jelaskan dulu ukurannya. Jadi ini yang 14 mili offsetnya. Ini offsetnya 7 mili. Dan ini offsetnya 3 mili. Sedangkan di Baro untuk fitting offset itu cuma punya 2 macam. Yang ini offsetnya itu 6 mili. Sedangkan yang ini itu offsetnya 15 mili. Apa sih fitting offset itu bedanya dengan fitting yang biasa? Jadi offset itu fungsinya dia itu menggeser lubang fitting yang harusnya adanya di sini, di bawah sini. Kalian bisa lihat ini lurusnya harusnya ada di atas sini, tapi digeser posisinya menuju ke samping sebelah sini. Dan ini kalau punyanya EKWB, semua fitting offsetnya itu rotari. Jadi kalian bisa putar posisinya. Jadi misalnya saya pasang, contoh ya, misalnya kalian pasang di waterblock seperti ini, fittingnya ini. Terus ternyata kalian masang ini kan misalnya lubangnya harusnya ada di sebelah sini, kalian mau masang ya. Tapi karena ternyata posisinya ketika kalian pasang pipa, kalau saya misalnya masukin lurus di depan sini tuh miring, mau nggak mau saya harus posisikan pipanya tuh miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah yang lain. Itu saya perlu fitting offset seperti ini. Jadi saya bisa setel posisi lubangnya, saya bisa geser, saya bisa puter. Kalian lihat, saya bisa atur lubangnya mau di sini. Saya bisa puter lubangnya di bagian bawah sini, atau bahkan lubangnya saya mau geser ke sebelah sini. Tapi biasanya kan jarang, karena ini nabrak lubang sebelahnya ya. Biasanya ya buat nyetel ini ke atas kah, ke samping sini atau ke sebelah sini, kalian bisa fleksibel nyetel, kalian bisa putar seperti ini. Jadi fungsinya offset itu menggeser lubang yang harusnya adanya di sini, digeser ke sebelah sini. Nah, berapa jauh gesernya tergantung jenis offset yang kalian pakai. Jadi misalnya contoh seperti ini misalnya saya mau geser 14 mili, saya mau geser 7 mili, saya pakai yang ini. Kalau saya cuma mau geser 3 mili itu saya pakai yang ini. Kalau yang 3 mili kalian lihat ini mirip seperti fitting extension biasa. Tetapi kalau kalian perhatikan detail, saya nggak tahu kalian bisa lihat ini detail apa enggak. Jadi posisinya kalau kalian perhatikan detail, kalian lihat di dalam itu, di dalam ini kelihatan kalau bolongan ini bergeser 3 mili ke sebelah. Jadi ini juga sama, ini juga akhirnya kita bisa setel posisinya karena dia juga rotari. Jadi misalnya saya kencengin di sini. Ntar ya, saya copot dulu. Nah, ini sama. Kalian lihat ya, saya putar, saya bisa setel posisi lubangnya dia, saya bisa geser. Saya bisa putar terus dia untuk menggeser posisi lubangnya. Jadi kita bisa setel ini posisinya lebih menjauh. Ini contohnya kalau seperti ini saya setel ke sebelah sini, itu lubangnya akan lebih menjauh ke sebelah sana itu 3 mili kurang lebih. Ya ini memang nggak terlalu terlihat, tapi ini dia kalau bergeser 3 mili pun kalau di custom cooling itu akan mempengaruhi apakah pipa yang kalian pasang itu bakal lurus apa enggak. Ini biasanya paling banyak dipakai fitting offset seperti ini hanya berhubungan dengan pipa hard tubing. Jarang sekali kalau kalian pakai selang, kalian butuh fitting-fitting aneh-aneh seperti ini ya. Oke, kita copot dulu. Oh ya, untuk mengencangkan ini, mungkin kalau kalian bingung bagaimana cara ngencengin ini, karena dia kan ada rotarinya. Biasanya kalau punya EKBB itu kita bisa pakai kunci L. Itu ukurannya biasanya ukuran 10 mili mungkin ya harusnya ya, kurang lebih ya. Jadi kita bisa pakai kunci L untuk ngencengin posisi ininya dan melonggarkan kembali pakai kunci L seperti ini untuk membuka. Bisa dibuka pakai kunci L. Ini ukurannya 10 mili. Nanti saya coba cek lebih lanjut ya, saya juga lupa ini 10 mili apa 9 mili. Biasanya kurang lebih ukurannya itu dia pakai. Oke, berikutnya lanjut di punyanya Baro. Kalau di punya Baro, dia punya ukurannya 7 mili. Sama juga ini juga rotari, jadi kalau kalian pasang, ini juga bisa diputer. Seperti ini, kalian bisa putar posisi lubangnya, kalian bisa atur, adjust lubang ini mau di sebelah mana, kalian bisa atur. Jadi kalau punya Baro ini 6 mili bergesernya ya, kalau punya Baro yang ini ya, yang kecil ini. Sedangkan kalau yang lebih besar ini, dia bergeser lubangnya itu 15 mili kalau yang ini. Jadi pasangnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat, ini posisi lubangnya. Kita bisa geser dia sampai 15 mili bergeser. Jadi posisinya kalian lihat bisa bergeser jauh. Yang sebelumnya lubangnya ada di sini sama di sebelah sini, kita bisa geser lubangnya ada di sini dan satunya ada di sebelah sini. Jadi ini fungsinya dia untuk fitting offset, menggeser posisi lubang fitting ke posisi lain di mana kita butuh untuk mengatur supaya posisi pipa itu bisa benar-benar lurus masuk ke waterblock ataupun ke reservoir ataupun ke radiator kalian ya. Oke, berikutnya di fitting snake itu bentuknya seperti ini. Jadi fitting snake itu artinya dia bisa punya beberapa segmen. Jadi kalian bisa utak-atik, kalian bisa putar seperti ini. Nah, kalian bisa bentuk fittingnya ini jadi posisinya bergeser, kalian bisa putar jadi seperti ini. Kalian bisa atur posisinya, kalian mau atur seperti ini miring. Seperti ini juga bisa, kalian lihat ini posisinya bisa seperti ini. Jadi snake itu dia fleksibel, kalian bisa fleksibel putar dia ke arah manapun. Nah, yang punya fitting snake ini hanya Baro yang punya produk ini. Jadi EKBB tidak punya fitting yang namanya fitting snake ini. Nah, fitting snake-nya Baro ini pun juga ada 4 macam yang tersedia di Indonesia sekarang. Jadi yang ini 2 segmen. Female 2 segmen, kalian lihat ini cuma ada 2 segmen, kita bisa putar, kita bisa setel posisinya. Seperti ini bentuknya dia. Ini fitting female 2 segmen, sedangkan ini yang fitting snake yang 4 segmen ya, 4 way biasanya kita ngomongnya. Snake 4 way yang female. Jadi ini dua-duanya kita bisa atur posisinya bisa seperti ini, kita bisa kasih fitting dua-duanya. Terus misalnya kalian mau bentuk posisinya, kalian mau atur seperti, bentar ya saya coba kasih dulu.
Nah, kalian bisa atur seperti ini, kalian mau kasih fitting 2 gini, bisa. Kalian mau putar posisinya, mau atur seperti ini juga bisa. Bisa diatur, kalian bisa lihat posisinya ya. Oke, sedangkan yang di male female itu juga ada 2 macam. Yang ini juga 2 way. Dia bisa diputar, bisa di setel posisi ininya juga, kepalanya dia kalian bisa putar, setel. Sedangkan yang ini juga ada yang 4 way juga. Yang di versi male female-nya. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini dia ujungnya satunya sudah male, yang satunya female. Kalian tinggal pasang ini misalnya masuk ke blok seperti ini. Nah, seperti ini masuk, terus kalian bisa atur misalnya posisinya mau diposisikan seperti apa, kalian mau bentuk posisinya, mau dibentuk miring-miring seperti ini bisa. Ujung satunya tinggal dikasih fitting, misalnya fitting hard tubing seperti ini ya. Jadi ini tinggal tergantung kreasinya, kalian mau pasang seperti apa ya. Karena tidak ada ilmu pasti kalau di water cooling untuk memasang fitting snake dan fitting offsetnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini nih fitting yang spesial yang namanya fitting snake dan fitting offset dari produknya Baro maupun produknya EKWB. Berikutnya kita akan lanjut membahas fitting-fitting yang mungkin kalian sudah tahu juga, itu fitting angle, itu ada yang 90, 45, tapi kita juga masih ada lagi beberapa jenis yang lain. Kita lanjut ke fitting berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang fitting angle. Ini fitting yang sudah pasti kalian semua rata-rata tahu, para pembuat custom water cooling ataupun orang-orang yang bermain di selang. Karena soalnya ini bukan hanya hard tubing, selang pun juga ada beberapa yang menggunakan fitting ini. Tapi tidak semua fitting ada depan sini bisa kalian pakai buat selang ya. Jadi saya bicara dulu dari produknya Baro. Jadi Baro itu tersedia fittingnya dia 90 derajat seperti ini. Ini yang fitting umum kalian pakai, ini namanya fitting L. Ini biasanya kalian pakai, ini umum dipasang. Jadi misalnya saya pakai komponen seperti ini. Saya tinggal pasang, saya mau bentuk dia posisinya L, nekuk. Kita bisa pakai ini, tinggal kita kombinasi dengan fitting hard tubing, misalnya seperti ini posisinya. Dan ini kalau punya Baro juga sama, rotari semua, kita bisa putar seperti ini, tetap bisa berputar semua posisinya. Jadi dia bisa berputar ke kiri maupun ke kanan ya. Oke, lanjut ini umum lah ya, ini kalau 90 derajat. Saya rasa hampir semua dari kalian yang biasa bermain water cooling pasti sudah tahu fitting-fitting ini. Lanjut berikutnya di sini kita juga punya fitting yang 45 derajat. Nah, sebentar, sorry, ini saya atur posisinya. Nah, ini 45 derajat seperti ini bentuknya dia. Ini masalah warna sama seperti tadi saya udah bilang di awal ya. Jadi punyanya Baro itu ada 3 warna, hitam, putih, silver. Punyanya EKWB ada 4 warna, gold, hitam, nickel, dan satin. Satin itu seperti ini. Jadi yang abu-abunya dia abu-abu Dove seperti ini. Jadi yang ini 45 derajat. 45 derajat sama seperti yang 90 ini. Dia fungsinya juga untuk bikin teku, tapi tekunya dia posisi derajatnya 45 seperti ini ya. Lanjut berikutnya di sini kita juga punya fitting 90. Ini fitting 90 yang cukup unik dari Baro. Jadi ini namanya fitting 90 yang mini. Jadi kalau kalian lihat bedanya sama ini apa? Bedanya di tingginya. Kalian lihat seperti ini posisinya. Jadi 90 yang sebelah kanan ini lebih tinggi. Kalau kalian lihat posisi lubangnya, saya taruh jejer sebelah sini. Kalian bisa lihat yang ini posisi lubang itu lebih tinggi, sedangkan yang ini posisinya lebih pendek. Kebanyakan yang mini seperti ini itu banyak digunakan di build custom water cooling yang mungkin PC-nya tuh ITX atau mini PC, yang dimana tempatnya mungkin kompak sekali dan kecil sekali ukurannya di dalamnya. Kalian bisa pakai itu. Nah di sini kalau kalian lihat itu ada 2 rubber di dalamnya, itu ada karet yang agak besar dan agak kecil. Ini adalah karet yang dipakai di produk ini. Jadi yang hijau itu yang agak besar itu dipakai di bawah sini, sedangkan ada lagi karet satu lagi itu dipakai di dalam sini. Sebentar saya coba tunjukin, saya coba bukain, mungkin kalian penasaran juga dalamnya seperti apa. Nah, jadi saya copot, kalian bisa lihat di dalam ini. Jadi kalian jangan bingung kalau pakai fitting yang mini seperti ini, kalau dalamnya ini bisa lepas. Iya, ini bisa lepas memang, karena dia memang fungsinya ini kalian pakai ini untuk mengencangkan ini ke ini ya. Kalau kalian masang misalnya ke blok seperti ini, kalian masang ini bukan diputer manual tangan seperti ini, tapi kalian cukup dengan taruh seperti ini, kalian pakai kunci L. Kalian kencangkan di bagian atas seperti ini, kalian putar untuk mengencangkan fittingnya. Nanti kalian tinggal setel posisinya, kalau posisi lubangnya sudah pas, kalian mau ngaturnya ke sebelah mana, kalian tinggal kunci untuk mengencangkan posisi fitting ini di bagian atas ini, kunci L-nya seperti ini, supaya fitting ini tidak bergerak. Nah, fitting ini dia menggunakan sistem karet di dalamnya. Jadi kalian bisa lepas seperti ini. Nah, karet hitam yang kecil satunya itu adalah karet yang ada di dalam sini. Ini. Sebentar saya tunjukin gini. Nah, ini ada karet hitam. Nah, karet hitam ini adalah karet yang ada di dalam sini nih, yang karet hitam yang kecil ini ya. Jadi ini
spare part yang diberikan ke kalian lebih untuk kalian pakai di fitting kalau misalnya suatu saat mungkin karetnya sudah rusak atau perlu kalian ganti ya. Jadi tinggal dipasang balik seperti ini. Yang menahan dia itu cuma karet yang ada di bagian bawah sini. Jadi kita tinggal pasang balik karet ini. Udah, ini fittingnya udah berfungsi kembali normal seperti biasa dan sudah bisa kalian pakai seperti ini. Oke, jadi ini fitting mini 90 derajat dari Baro. Ini tipe baru sih kalau yang ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Di sini kalian bisa lihat lagi itu ada fitting. Ini juga 90 derajat, tapi apa bedanya dengan yang di atas? Yang ini dia bedanya adalah fittingnya dia itu dua-duanya female-female. Jadi dua-duanya drat female semua ujungnya. Ini juga sama, ini juga 45 derajat yang female-female. Nah, kalau kalian mungkin yang masih belum tahu ini fungsinya untuk apa, biasanya kita kebanyakan kalau pakai ini, yang paling umum dipakai oleh orang-orang itu adalah kalau kalian misalnya tidak ngerti caranya bending pipa tubing seperti ini, kalian kesusahan bending dia bentuknya L seperti ini, biasanya orang-orang itu pakai fitting 90 seperti ini atau 45, itu dipasangnya itu nanti akan kalian pasang seperti ini. Misalnya kalian kasih fitting di sebelah sini, terus kalian pasang fitting lagi di ujung satunya. Ya, jadi ini harap maklum ya kalau fittingnya kalian lihat berbeda warna ya, karena memang saya pakai fitting kita yang sudah ada, ini cuma untuk nunjukin kalian contohnya. Jadi misalnya saya mau bikin fitting L ya, daripada saya capek-capek harus bending, saya bisa pakai ini, saya tinggal pasang. Oke. Di ujung satunya saya pasang lagi seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Jadi kalian bisa bikin fitting L seperti ini. Kalian cukup dengan menggunakan fitting 90 ini, kalian nggak perlu bending. Karena untuk, seperti kalian tahu ini pipa untuk copper tube seperti ini, pipa tembaga seperti ini, kalian nggak bisa bending dia. Jadi kalian kalau untuk membuat dia L, kalau kalian misalnya nggak pakai pipa yang bentuknya L, kalian perlu fitting connection seperti ini ya, kalian pasang ya. Untuk 45 derajat juga sama, kalian bisa pakai ini. Nah, sebenarnya alternatifnya untuk ini tuh ada lagi satu lagi. Jadi dari produknya Baro itu ada satu lagi. Kalian bisa pakai lagi fitting yang satunya itu ini. Nah, kalian bisa pakai fitting yang ini. Jadi untuk fitting yang ini, itu dari Baro datang itu bentuknya dia sudah 90 derajat seperti ini. Dan memang cuma ada satu macam, dia cuma punya 90 derajat. Dan ukuran yang tersedia itu hanya 14 mili. Karena memang Baro itu fokusnya di produk fitting 14 mili dan hardtube 14 mili. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk hardtube, tidak bisa kalian pakai untuk soft tubing ya. Jadi ini dua-dua ujungnya itu sudah ada fitting 14 milinya di kedua ujungnya. Dan di dalam sini kalau kalian lihat di plastiknya itu ada karet, kalian diberikan ada 4 biji karet. Ya, ada 4 biji karet di dalam sini. Itu fungsinya karet ini itu ada spare 2 yang lebih, sedangkan 2 bijinya ini kalian bisa pasang satu di sebelah sini dan satu sebelah sini untuk kalian kunci untuk mengkompresi pipanya. Jadi ini fungsinya kalian bisa pasang seperti ini. Langsung tanpa perlu lagi kalian pasang fitting tambahan. Nah, ini seperti ini. Dan di ujung satunya saya bisa pasang lagi pipa satunya seperti ini. Udah, kalian tinggal kunci. Kalian kasih karet ini yang di sini. Kalian pasang ke dalam sini satu, terus kalian kunci seperti ini. Jadi, dan satunya juga sama. Kalian kasih karet masuk satu dalam, dan kalian kunci juga seperti ini. Udah, fittingnya jadinya L seperti ini. Jadi untuk di Baro yang fitting ini hanya tersedia dalam 2 warna, satunya warnanya silver dan satunya warnanya hitam. Kenapa cuma ada 2 warna? Karena pipanya Baro yang untuk copper tube ini, dia cuma punya 2 warna juga, satunya warna hitam seperti ini dan satunya warna chrome silver ya. Jadi memang fitting ini peruntukannya lebih khusus untuk fitting copper tube-nya Baro yang berwarna hitam dan berwarna silver. Tapi kalau kalian mau pakai buat pipa yang lain sih tidak ada masalah, pokoknya selama ukuran pipanya 14 mili ya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya jadinya. Oke, jadi ini lebih ringkas posisinya jadinya. Oke, berikut lanjut di produknya EKBB. EKBB juga punya sama, tadi fitting 90. Ini yang female-female, tapi kalau EKBB, kalau kalian lihat bentuknya agak berbeda. Kalau ini kan dia bentuknya kelihatan ya L bentuknya, tapi kalau EKBB itu agak beda bentuknya. Bentuknya dia hanya seperti ini. Tapi ini adalah fitting 90 female-female. Kalian nggak percaya, saya pasangin. Nah, kan jadi 90. Jadi 90-nya dia itu bentuknya seperti ini. Kita bisa kasih ujung pipa di sebelah sini. Dan pipa satunya kita bisa pasang di ujung sebelah sini. Kalian bisa lihat bentuknya ya. Jadi tetap 90, cuma memang dia bentuknya yang ini jadi kayak ada sudutnya gitu. Tapi ini fitting 90 female punyanya EKBB. Ini juga sama, kalian juga memang pakai fungsinya untuk menyambungkan 2 pipa seperti ini. Kalian nggak perlu bending L kalau kalian nggak bisa bending ya. Tapi kalau kalian pakai fungsinya buat yang lain juga silakan. Cuma ini dia ukurannya, modelnya dia 90 derajat female. Lanjut berikutnya di sini, ini EKBB juga punya. Ini produknya yang satunya ini, yang ini 45 derajat. Memang bentuknya dia juga aneh seperti ini. Bawahnya lurus dan atasnya miring. Tapi kalau kalian pasang fittingnya 2 ini,
kalian akan melihat sudutnya itu ketemunya jadi 45 derajat. Sama seperti punyanya Barrow yang ini ya. Nah, jadi 45-nya dia itu seperti ini bentuknya. Kalian bisa pasang female-female dua-duanya seperti ini. Jadi nanti dia pipanya satunya seperti ini. Satunya akan seperti ini bentuknya. Oke, 45. Oke, di Barrow juga, di EKBB juga punya fitting juga yang 90 derajat, bentuknya seperti ini, 90. Dan dia juga punya fitting yang 45 juga sama, ini yang rotary juga, dua-duanya rotary, jadi ini semuanya bisa diputer. Kalian bisa puter, ini bentuk fittingnya, kalian bisa gerakin puter seperti ini, lawan arah kiri kanan ya. Dan dia juga punya yang namanya fitting mini, mirip seperti yang ini, tapi dia namanya kalau di EKBB itu namanya fitting micro. Ini micro 90, ini juga tersedia ada 4 warna, sama juga. Dia juga sama seperti ini, rotary juga, dan cara pasangnya, kuncinya itu juga sama. Dari atas kalian bisa pakai kunci L seperti ini. Itu kalian bisa kencengin pakai kunci L yang ukurannya, ini saya lupa, 6 mili mungkin kalau nggak salah. Nanti coba saya cek ulang, itu kalian bisa pakai kunci L ukuran ini untuk ngencengin. Yang ada di bawah kalian bisa putar seperti ini ya, diputar untuk mengencangkan fitting yang ada di bagian bawah ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini varian untuk fitting angle yang ada di produknya EKBB maupun di Barrow. Berikutnya kita akan membahas lagi ada beberapa fitting lain, ini namanya fitting splitter. Nanti fungsinya untuk apa saya juga jelaskan ke kalian. Oke, berikut kalian bisa lihat di meja saya sekarang kita sudah ada fitting yang namanya ini fitting splitter. Jadi fitting splitter itu kalau di produknya Barrow itu ada 4 macam, sedangkan di produknya EKBB itu fitting splitter dia cuma punya 2 macam. Saya mulai dulu dari produknya Barrow. Jadi di sini kalian bisa lihat ini namanya cube. Kalau di Barrow itu cube fitting splitter. Jadi dia punya yang namanya 3-way dan 4-way. Sebenarnya ada lagi satu lagi yang 5-way, tapi 5-way kita nggak pernah pakai karena itu jarang sekali digunakan ya. Kebanyakan 3-way dan 4-way. Yang 3-way itu seperti ini bentuknya, kalian bisa lihat ini cube. Jadi dia cuma punya 3 lubang, satu di sini, satu di atas sini, nah ini kan ya, sama satu di sini. Sisanya yang lain semuanya tertutup solid seperti ini. Biasanya fitting-fitting yang cube ini banyak digunakan untuk di area, biasanya kita bikin intersection antara misalnya water block ya, kalian punya water block seperti ini. Terus kalian mungkin perlu mencabang daerah sini, kalian bisa pakai seperti ini di daerah sini. Jadi misalnya ada percabangan di area blok atau mungkin percabangan di area radiator, itu biasanya orang pakai yang modelnya cube seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ada tersedia dalam 3-way kita ngomongnya atau 4-way. 4-way itu berarti ada lubangnya ada 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sisi bolongannya dia ya. Jadi kalian bisa pasang 4-way seperti ini, kalian bisa bikin percabangan di area water block ataupun di radiator kalian. Nah, ada satu macam lagi itu yang namanya fitting seperti ini juga sama, ada 3-way dan 4-way. Cuma bedanya kalau yang ini itu sudah include male fittingnya yang rotary ini. Jadi ini kalian pasang seperti ini bisa diputer. Ini bisa disetel posisinya. Saya bisa pasang, saya bisa puter. Nah, kalian lihat ini saya puter ya. Jadi ini bisa diputer di setel posisinya. Kalian pasang posisi seperti apa. Dan ini juga tersedia dalam 3-way dan 4-way. Nah, ini 3-way itu bentuknya gini ya. Jadi kalau kalian lihat ini 3-way itu bukan berarti bahwa kalau kalian beli ini terus kalian bisa dapatnya ada 3 lubang di belakang. Enggak, 3-way itu artinya ini satu masuk bolongan kedua, bolongan ketiga. Jadi di sisi sini itu sudah tidak ada bolongan, tidak ada bolongan dan tidak ada bolongan lain. Nah, biasanya yang model seperti ini itu paling sering dipakai buat dipompa. Jadi misalnya kalian mau pasang keran, itu biasanya pakainya yang ini. Jadi kita tinggal pasang ini ke pompa atau ke reservoirnya kalian seperti ini, kalian pasang, terus di ujung sininya kalian kasih fitting valve yang harus masuk ke sini. Dipasang valve-nya di sini, terus di sini misalnya kalian kasih pipa lagi untuk percabangan. Jadi ini tersedia di 3 lubang dan di sini tersedia yang dalam bentuk 4 lubang. Kalau 4 lubang itu berarti dia punya 1, 2, 3, 4 full ya bolongannya ya. Jadi kalian bisa lihat ini full bolongannya. Misalnya kalian mau pecah ini jadi 4 segmen atau 3 segmen, terserah, tinggal kalian ganti fittingnya. Jadi ini yang punyanya Barrow. Oke, tipenya nanti untuk tipe-tipe fitting ini kita akan sediakan di setiap akhir segmen ya. Kalian bisa lihat tipenya, kalian tinggal searching nanti di internet ya bentuknya seperti apa dan itu yang mana barangnya ya kalau kalian bingung. Kalau di EKBB cuma punya 2 macam dan EKBB ini dua-duanya adalah 3-way dan ini T splitter yang ngomongnya ya. Jadi kalau 3-way-nya Barrow itu seperti ini. 3-way-nya EKBB itu seperti ini. Dia ada lubang 1, 2, 3. Ini biasanya dipakai, terserah kalian mau pakainya seperti apa, tapi yang pasti dia butuh bantuan fitting extension yang male-male ataupun yang male-male yang rotary untuk memasang ini karena dua-duanya tiga-tiganya semua ujungnya itu female, sama seperti ini ya bentuknya dia ya. Tiga-tiganya female. Kalian lihat bentuknya seperti ini.
Tiga-tiganya female. Dan ada satu lagi fitting itu dia namanya ini T-splitter kalau di EKBB namanya. Jadi T-splitter, kenapa T-splitter? Karena fittingnya dia itu ini kalian pasang seperti ini misalnya. Ini biasanya dipakai buat paralel biasanya. Ini paling sering dipakai buat paralel. Jadi kalian bisa pasang seperti ini di graphic card biasanya. Jadi dipakai paralel kalian bisa pasok dari sini masuk terus di sini keluar. Jadi dia jalan. Lubangnya ada dua. Kalian lihat fittingnya ini dua-duanya ada lubang. Jadi saya bisa pakai ini misalnya yang seperti ini. Kita bisa kasih fitting di kedua sisinya ya. Jadi kalau di EKBB itu namanya fitting ini T-splitter. Jadi tinggal tergantung kalian mau pakainya seperti apa dan kombinasi kalian mau pakai seperti apa. Tapi yang pasti contoh penggunaannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa pasang dia di pompa ataupun di reservoir ataupun juga di blok ataupun di blok VGA ya. Biasanya orang pakai buat bikin parallel connection ya. Seperti ini bentuknya. Oke, ini berarti fitting yang untuk splitter kita udah bahas cukup lengkap di sini. Nanti kalau misalnya kalian memang masih bingung kalian bisa tanya lagi. Berikutnya saya akan lanjut menuju ke fitting terakhir. Ini area fitting terakhir ini adalah fitting yang cukup spesial dan jarang sekali mungkin kalian pakai. Tapi kita masih menggunakan fitting-fitting itu karena itu fitting yang masih kita fungsional kita pakai. Ada beberapa hal tertentu yang kita membutuhkan fitting itu. Jadi kita bahas di segmen paling terakhir. Oke, jadi yang saya maksud fitting spesial tadi itu kalian bisa lihat di meja saya ini sudah ada beberapa fitting. Yang ini mungkin fitting sebenarnya ada beberapa juga kalian mungkin sering pakai, tapi ada beberapa juga mungkin yang kalian belum tahu ini fitting apa. Jadi saya mulai dari sebelah sini dulu ya. Oke, jadi bisa kalian lihat di bagian ujung sebelah kiri sini itu ada dua fitting. Jadi ini fitting yang tersedia di Baro itu dia fittingnya itu namanya fitting untuk temperatur sensor. Jadi ini fungsinya untuk membaca temperatur dari reservoir ataupun coolant yang ada di sebuah sistem water cooling. Ini biasanya kalian pakainya ada beberapa yang masangnya itu di blok GPU, ada masang di bloknya. Paling banyak sih di blok GPU atau kayak gitu di daerah pompa atau di daerah reservoir ya. Jadi untuk membaca temperatur coolant yang lagi berjalan biasanya ya. Nah, ini tersedia dalam dua model. Jadi yang satunya itu yang panjang seperti ini dan satunya itu yang pendek seperti ini. Nah, ini kapan kalian pakai yang panjang dan kapan kalian pakai yang pendek seperti ini, temperatur sensornya tergantung dari posisi pemasangannya. Biasanya kalau kalian butuh yang panjang ini di daerah yang memang tidak terganggu, misalnya kayak di daerah reservoir atau mungkin daerah lain yang kalian bisa pasang fitting panjang seperti ini sensor temperaturnya. Tapi kalau yang pendek ini biasanya digunakan di daerah blok VGA. Karena kalau kalian pasang fittingnya yang terlalu panjang untuk temperaturnya, biasanya ini nanti ujungnya akan menabrak fitting yang ada di bagian atasnya atau bahkan menutup lubang fitting yang ada di bagian atasnya. Jadi tergantung penggunaannya, tapi dua-duanya ini adalah fitting untuk membaca temperatur coolant ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Kalian harus pastikan motherboard kalian itu punya ini 2 pin sensor temperatur ya. Jadi ini saya tunjukin pinnya, nah kecil seperti ini. Jadi 2 pin sensor temperatur. Jadi kalau di boardnya kalian tidak ada sensor temperatur, berarti kalian nggak bisa pakai alat ini ya. Kalau nggak, kalian coba bisa cari mungkin ada beberapa yang dijual itu aksesoris yang bisa untuk membaca temperatur dengan menggunakan sistem 2 pin seperti ini ya. Jadi kalian bisa baca temperatur coolantnya dengan menggunakan sensor seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Di produk Baro lagi sama, di sini juga ada fitting yang namanya ini fitting pass-through kalau kita ngomongnya. Jadi ini fitting yang biasanya dipakai untuk kalian membuat bolongan di casing. Jadi umumnya misalnya kalian pasang di sebuah casing, kalian butuh bikin bolongan di casing, kalian perlu menembus pipanya. Mungkin kalau kalian pernah lihat video saya itu yang saya pernah bikin video pakai casing Corsair 1000D yang dimana saya tembus casingnya itu pakai ini ataupun di casing beberapa casing yang mungkin dulu kita pernah pakai buat demo unit di Jogja. Itu kita bikin bolongan untuk kita bikin tembusan ke belakang, kita kasih selang di belakangnya casing. Nah, itu kalian perlu ini, jadi kalian tinggal bolongin casingnya di bor seukuran ini, terus kalian tinggal pasang fitting ini, nanti kalian tinggal kunci muka belakang, ini ada kuncinya seperti ini, kalian tinggal kunci muka belakang, jadi nanti kalian bisa kasih fitting itu di kedua sisinya. Misalnya di sisi ini saya kasih fitting, ya ini ada fittingnya sebelah sini, terus ini ada casing, terus di belakangnya casing saya kasih fitting satu lagi seperti ini, jadi bisa taruh fitting dua posisi. Jadi satunya mungkin fittingnya menghadap ke bagian dalam casing, yang sisi bagian luar misalnya saya pakai fitting untuk koneksi ke eksternal radiator ataupun yang lain-lainnya, terserah kalian ya. Jadi bisa dipakai seperti ini fungsinya. Jadi ini namanya fitting pass through. Di Baro ini juga tersedia 3 warna ya untuk pass through ini. Oke, lanjut berikutnya kita ke stop plug. Jadi ini stop plug ini tutup untuk menutup lubang-lubang reservoir kalian biasanya kebanyakan ataupun beberapa lubang di GPU block yang tidak terpakai. Jadi di EKWB itu ada 2 macam. Dia punya ukurannya normal seperti ada 3 macam sebenarnya sih, ada satu lagi yang ada logonya EKWB. Cuma ini tidak ada logonya. Jadi dia ada yang bentuknya seperti begini standar. Ini juga sama tutup. Kalian bisa pakai untuk menutup lubang seperti ini. Nah, tutupan lubang seperti ini. Atau ada satu lagi dia juga punya ukurannya namanya juga micro stop plug.
Jadi ini stop plug ukurannya dia yang micro plug ya. Jadi ukurannya kecil, cuma segini. Nah ini biasanya dipakai kalau kalian memang butuh pasang di tempat yang spesifik yang cukup sempit, di mana kalian perlu masangnya benar-benar stop plug yang ukurannya kecil dan ringkes. Itu pakainya yang ini bisa. Jadi seperti ini juga tutupnya seperti ini. Kalau kalian bandingin sama yang ini kan jauh lebih besar yang ini ya. Nah ini bisa dilihat ya bedanya. Ini yang biasa, ini yang mikro. Di Baro dia juga punya fitting juga, stop plug juga ada dua macam. Yang seperti ini satunya, ini yang ada kunci L-nya. Terus satunya lagi yang tidak ada kunci L tapi bisa diputer. Mirip seperti ini bentuknya dia. Yang punyanya EKWB ini bisa dipegang pakai tangan terus diputer. Kalau punya Baro dia ukurannya kurang lebih seperti ini semua ya besarnya. Jadi dia tidak punya sampai besar sekali. Ini ukuran tengah-tengah lah standar ya. Ada lubang kunci L-nya juga. Jadi kalian bisa pasang. Ini juga tersedia 3 warna. Hitam, silver, dan putih. Seperti ini bentuknya ya. Nah, terakhir di sini ada 3 fitting yang menurut saya ini cukup spesial juga. Ini fitting yang tidak ada di produknya EKWB, hanya ada di produknya Baro. Jadi ini fitting ini sebenarnya mirip seperti fitting extension yang sebelumnya saya sudah pernah bahas di segmen yang awal. Cuma bedanya kalau yang ini extensionnya ini tersedia dalam ukuran 15, 20, dan 25. Nah bedanya ini apa sama yang extension biasa? Kalau kalian lihat ini sepintas kelihatannya seperti mirip kayak fitting rotary biasa. Dia ada ininya, bisa diputer. Kalau kalian pasang, ya kan? Nah bisa diputar seperti ini, kelihatan seperti rotary. Tapi bedanya ini sama fitting yang rotary itu apa? Ini saya tunjukin kalian. Jadi fitting ini itu punya satu hal yang spesial apa? Dia bisa ditarik. Kalian bisa puterin, kalian bisa tarik keluar fittingnya. Dia ditarik lebih memanjang ke depan. Tapi ini ada jaraknya ya. Tidak semua bisa lebih panjang. Jadi ini misalnya cuma beda berapa mili kalian tarik keluar. Kalau kalian tarik lebih jauh lagi, celep, fittingnya akan lepas. Karena dia penguncinya ya pakai karet ini. Seperti ini di atasnya karet ya. Nah, saya lihat itu ada karetnya. Jadi ini fungsinya fittingnya cuma dipasang seperti ini, masuk ke dalam. Jadi kalau kalian pakai fitting ini, biasanya kita pakai itu kalau kita butuh masang fitting, di mana posisinya kita perlu ngatur 1-2 mili aja bedanya, kita bisa tarik keluar seperti ini, kita cuma tarik dia dikit, jadi misalnya cuma tarik 2 mili seperti ini, kalian lihat ini saya tarik keluar dikit, itu sudah bisa dipasang. Jadi ini benar-benar spesifik kayak kita bilang itu micro adjustment fitting ya. Cuma bedanya kalau fitting ini kalian nggak bisa pasang sembarangan di posisi yang misalnya contoh ya, saya pasang ya. Misalnya kalian pasang itu ada posisi pipa seperti ini, terus sudah ada fitting line seperti ini, kalian kasih fitting ini, misalnya saya pasang ini seperti di posisi, bentar ya saya cariin contoh yang lebih gampang. Kalian mau ini saya kasih contoh ya paling gampang gini, misalnya kalian pasang ini ada radiator, kalian taruh di sini, misalnya kalian pasang di radiator ya. Contoh misalnya lah saya ngomong lah ini radiator ya kuncinya, terus kalian kasih fitting, misalnya kalian ada device lain yang kalian taruh di ujung sini, kalian pasang di ujung sisi sebelahnya. Dan kalian ternyata di sisi sebelahnya ini masih ada lagi fitting yang mungkin L yang bisa bergerak ya. Yang istilahnya kita rotari, kita bisa putar bergerak mundur. Nah ini kalian nggak bisa pasang seperti itu. Karena takutnya apa? Kalau dia kena pressure, ini kalian ketarik. Dan ini fitting sebelah sini mundur, ini bisa lepas. Copot keluar seperti ini. Jadi dia harus di posisi di mana di ujung sini itu pun juga ada yang menahan. Istilahnya yang tidak bisa bergerak. Jadi dia cuma bisa di-adjust maju mundur dikit, kurang lebih beberapa mili. Tapi sudah fix diam. Jadi sebelah sini tidak bisa bergerak mundur. Karena kalau yang sebelah sini bisa bergerak mundur, ini bisa kecabut keluar nanti. Kalau dia kena pressure. Jadi biasanya ini benar-benar dipasang di area yang spesifik. Misalnya itu area ada 2 hardware yang kalian perlu pasang. Misalnya sebelahan seperti ini, terus areanya sempit seperti ini. Kalian pasang, kasih extension, ternyata dikasih pipa pun masih nggak cukup. Nah solusinya kalian pakai ini untuk mengatur supaya beberapa mili kalian pasang. Atau bisa juga kalian pasang area yang dimana itu cukup sulit masangnya. Kalian tidak bisa pasang pipa di kiri kanannya. Kalian bisa pakai ini karena nanti waktu kalian pasang, kalian tinggal taruh seperti ini. Kalian tinggal masukin celup untuk mengunci di ujung satunya. Jadi ini fleksibel sih ya penggunanya, tergantung dari imajinasinya kalian mau pakai ini seperti apa. Tapi yang pasti fitting ini kita biasanya ngomong ini untuk fungsinya untuk micro adjustment, atau kita pakai untuk memasang part di part lain di mana posisinya kita tidak bisa geser part itu, kita butuhnya harus menancap masuk fittingnya, tidak boleh diputar dan tidak bisa di apa-apain. Jadi kita pakai ini, kita tinggal pasang, kita tancap masuk. Celup, selesai, ini udah beres. Kebanyakan biasanya orang pakai ini mungkin di VGA yang multi GPU, ataupun kita masang antara radiator atau peralatan lain yang posisinya sudah fix muka belakang dua-duanya. Jadi tersedia ini 15 mili, yang ini ada 20 mili seperti ini, dan ini 25 mili. Jadi semakin panjang dia akan bisa ditarik, semakin panjang juga keluar micro adjustment-nya. Contoh, sebentar saya coba tarik keluar. Sorry. Nah ini bisa kalian lihat ya. Ini saya tariknya bisa cukup jauh keluar. Jadi dia sudah cukup jauh keluar, ini baru karetnya terlihat. Ini kalau saya tarik lebih lanjut lagi keluar dikit baru terlihat karetnya. Jadi masih bisa cukup jauh keluarnya ya.
Nah seperti ini, sorry ini putih mungkin kalian nggak bisa melihat dengan jelas. Nah ini sudah cukup jelas terlihat, jadi bisa tarik lebih jauh. Jadi makin panjang tipe ininya, micro adjustmentnya, kalian bisa tarik semakin jauh ininya, jarak pipanya keluar. Nanti tinggal saya masukin kembali. Nah bisa dikunci seperti ini. Oke, jadi kurang lebih ini beberapa jenis-jenis fitting yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian sudah tahu. Silahkan kalian bisa nanti komentar kalau kalian butuh bertanya lagi beberapa fitting-fitting yang lain. Jadi ini beberapa fitting yang memang umum dipakai dalam building custom water cooling. Tapi ada beberapa fitting yang memang spesifik lebih banyak dipakai untuk hard tubing. Tapi ada juga beberapa fitting yang dipakai untuk soft tubing. Nah, dan tadi yang extension seperti ini kalian biasanya tidak digunakan untuk penggunaan dengan soft tubing ya. Karena kalau soft tubing kan dia lemes ya. Nanti takutnya kalau kalian pasang terus kalian nggak sadar ini kecabut keluar nanti fittingnya. Jadi ada yang kalian bisa pakai di soft tubing, tapi ada juga beberapa produk yang tidak bisa kalian pakai di soft tubing. Jadi semuanya tergantung dari kalian mau masang seperti apa. Yang pasti kalian sudah tahu bahwa ini fungsional dari beberapa fitting ini fungsinya untuk apa. Jadi kalian ada gambaran kalau misalnya kalian butuh memasang pipa ataupun selang mungkin di posisi yang mungkin cukup sulit dan dimana kalian butuh bantuan fitting-fitting ini, kalian sudah ngerti bahwa fitting ini bisa kalian pakai untuk penggunaan atau fungsional tertentu seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Sekian video tutorial mengenai custom water cooling kita kali ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan seputar fitting-fitting ini, kalian bisa tanya di kolom komen. Dan juga buat kalian mungkin yang punya pendapat kira-kira apa konten yang perlu kita bahas berikutnya mengenai custom water cooling, kalian juga bisa taruh di komen. Nanti kita akan coba baca-baca masukan dari kalian apa yang perlu kita bahas lebih lanjut lagi ya. Tapi mungkin di next berikutnya, konten-konten berikutnya kita masih ada bahasan tentang radiator, tentang pump, tentang reservoir, dan beberapa komponen-komponen penting lain yang ada di custom water cooling. Buat kalian juga yang suka baca artikel, jangan lupa kalian cek di website kita di ars.co.id dan juga kalian kunjungi sosial media kita, ada di TikTok, ada di Instagram dengan ID Ars ID Media. Dan juga buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ke channel kita. Saya Indra, sampai ketemu di video tutorial custom water cooling berikutnya.